lagi di Gospel pemirsa, seperti apa keseruan dahsyatnya weekend bersama para pemain Cinta Yasmin. Lantas challenge apa saja nih yang berhasil ditaklukkan oleh para pemain Cinta Yasmin di atas panggung dahsyat? Seperti apa pula kejailan dari Fadil Jaidi menjaili sang kakak ipar yang belum lama menjadi keluarga Jaidi. Oke, daripada penasaran langsung saja kita simak, ini dia beritanya. Bukan Fadil Jaidi namanya jika tak jahil dengan orang yang ada di rumahnya. Jika sebelumnya ayahnya Muhammad Jaidi selalu menjadi korban keusilannya, kali ini kakak iparnya Miska di ospek oleh Fadil. Miska diajak keliling alias room tour dari kamar ke kamar hingga ke kamar orang tua Fadil. Boleh perkenalkan namanya siapa? Ya, bagus sekali. Apa sih Pak? Ini tamu ini. Emang? Ini tamu ini. Ini mantu papa ini tau nggak? Istrinya Islam, kakak kamu mantu. Coba itu ya. Kakak tua berwarna putih itu dekat dengan kakak iparnya. Janji tidak akan masukin Miska ke kandang burung lagi. Iya Islam, bener Islam. Jangan dengerin Islam. Kasih bantal mau guling dan terus sudutnya. Kasih bantal guling dan terus sudutnya. Dan tak kalah seru adalah dahsyatnya weekend bersama para pemain Cinta Yasmin, Kenny Austin, Lea Kiarashel, Feby Marcelia, dan Danny Weller. Tak hanya itu, sederet pengisi acara juga hadir memeriahkan acara yang dihelat di Karawaci, Tangerang, Banten. Dan tentunya acara ini juga dipandu oleh Tara Budiman, Harini Sondak, dan Claudia Andara. Sebenarnya seru banget. Saya baru masuk dahsyat itu di tahun 2000, kayaknya 2010, zaman-zaman boyband awalnya. Terus akhirnya sempat jadi host juga, host magang juga. Dan sekarang saya hadir lagi bersama teman-teman. Ada hari ini juga, ada Claudia juga. Jadi sesuatu yang berbeda sih. Dan ini adalah rebirth dari dahsyatnya musik. Dalam kesempatan itu, para pemain Cinta Yasmin dan juga pengisi acara ditantang untuk bernyanyi sambil kakinya dimasukkan ke wadah yang berisi ikan. Tentu saja mereka harus konsentrasi di tengah kakinya dikelilingi ikan kecil yang kadang menggigit. Jangan dulu. Asik, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ih, rasanya geli-geli gitu. kayak gitu kan, jadi emang bikin gak konsen kan, bikin buyar. Tapi ya sebisa mungkin sebagai penyanyi yang bukan profesional ya, kita coba sebisa mungkin gitu. Jadi agak ditahan, tapi pas ikannya lagi datang banyak susah nahannya, kayak gitu deh. Bisa, tapi ya itu begitu dia datang kayak gitu, kayak geli-geli aneh gitu rasanya. Tak sampai di situ, ada games yang tak kalah seru. Pemain Cinta Yasmin ditantang untuk bermain bola bersama emak-emak. Para pemain diminta untuk mengarahkan emak-emak dalam menendang bola hingga ke mulut gawang dengan mata yang ditutup. Mulai aja 3, 2, 1, silakan. Terus, challenge! Ayo Bu, terus Bu. Ya. 2, 1. 45 derajat ke sebelah kiri. Arahin Kenny terus. Lagi. Bu, Hey! Ya itu menurutku sih emang karena cerita-cerita Asmi yang kuat dan bagus, jadi penonton suka dengan karakter-karakter yang ada di situ juga ya, penggemarnya juga bertambah banyak. Semoga seiring waktu nanti akan semakin bertambah banyak sih. Di tempat terpisah, Rangga tampak terkejut ketika ayahnya Baskara menanyakan ihwal dalang di balik penembakan para layang Romeo setelah mengetahui Praslah yang menyuruh penembak jitu. Sontak saja tudingan Baskara itu membuat cemas Rangga lantaran ia khawatir jika ayahnya bakal mengetahui jika ibundalah yang memerintahkan Pras untuk menghabisi nyawa Romeo dengan menyewa penembak jitu. Oh ya, Rangga, kamu udah tahu kan kalau Pras itu terlibat di penembakan Romeo?
Enggak, Pak. Justru aku baru tahu waktu Papa bilang di rumah sakit. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata Pak Pras itu meng-hire sniper untuk mencelakai Romeo. Bukan kamu kan yang nyuruh. Kok Papa nuduh aku sih? Enggak dong, Pak. Nggak mungkin aku tega mau menghilangkan nyawa saudaraku sendiri. Selain itu, setelah berhasil menyadap gawai pintar milik Dania, detektif sewaan Baskara, Rangga juga ternyata berhasil menaruh aplikasi pelacak di ponsel Yasmin. Yasmin dan Romeo yang tengah asik menikmati kebersamaannya di salon mendadak terkejut ketika Rangga datang. Akhirnya, Yasmin dan Romeo pun memilih bersembunyi dengan meminta penjaga salon untuk berbohong. Ada Pak Rangga. Ada Pak Rangga, sayang. Mana? Sayang, kita harus ngumpet. Mbak, nanti kalau misalkan ada yang nanya, bilang kita nggak ada di sini ya. Baik, Mbak. Mbak kasih alasan aja. Selamat malam. Maaf, Mas, salon kita udah tutup. Maaf Mbak, saya kesini bukan untuk perawatan atau mau potong rambut, tapi saya kesini mau cari seseorang. Sebentar ya, saya kasih lihat orangnya. Maaf, Mas, saya nggak lihat. Dari tadi pelanggan yang kesini tidak ada yang seperti perempuan itu. Kok aplikasinya nunjukin kalau keberadaan Yasmin ada di sini? Apa jangan-jangan error ya? Maaf ya, Mas. Saya mau beres-beres dulu, biar bisa cepet pulang. Bukan benar. Ini? Pasti gara-gara ini nih. Aku langsung hapus aja ya. Pak Rangga ngapain sih sampai segitunya loh dia cari tahu? Ya pasti akan terus ada konflik yang bikin cerita semakin menarik sih, ditonton aja nanti. Di tengah pelacakan Rangga kepada Yasmin yang akhirnya diketahui Romeo, Ajeng begitu marahnya lantaran ia mengetahui jika Alisa lah yang telah menabrak Pras hingga kini hilang ingatan. Meski Alisa marah kepada Pras lantaran menjadi orang ketiga dalam hubungan orang tuanya, namun Ajeng tetap marah dan bakal memberi perhitungan kepada anak bungsunya itu. Apaan kamu, Alisha? Kamu sudah nabrak Pak Pras? Iya. Apa benar kamu yang sudah nabrak Pak Pras? Kok bisa sih kamu? Kenapa kamu harus menabrak Pak Pras? Kasih tahu ke Mama kenapa? Ini semua karena Mama selingkuh sama Pak Pras. Mama kenapa nggak merasa bersalah sama sekali sih, Ma? Padahal jelas-jelas Mama salah, Ma. Papa akan benar-benar kecewa kalau tahu Mama selingkuh sama Pak Pras. Itulah Ajeng ya, setelah aku dari episode 1 sampai udah sekarang udah 80-an lebih ya kan. Yang kita tahu memang Ajeng itu egois orangnya. Konfliknya sekarang udah lebih banyak yang terselesaikan sih. Untungnya dari awal episode dimana ada banyak banget konflik tapi nggak selesai-selesai, akhir-akhir ini udah banyak yang mulai terbongkar satu persatu gitu sih. Sekarang kita umroh ya nak ya, gitu, dan mereka excited banget. Mereka memang impiannya adalah sebenarnya maunya umroh ya. Gimana rasanya sekarang ternyata kalian